warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megati Syarafnia dari kelas TBI 3D. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan perubahan dan waktu berlangsungnya pendidikan dan dapat kita buktikan dalam pengertian, sikap, perilaku, dan dalam penerapan, terutama bagi pendidik di negeri kita ini. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan dunia formal. Di luar sana, banyak anak-anak jalanan yang ingin menikmati pendidikan formal. Nah, konsep pendidikan seumur hidup pun ada dua, yaitu dasar teoritis dan dasar yuridis. Nah, dasar teoritis itu diajukan oleh filosof dan pendidik Amerika yang paling terkenal, yakni John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Langren melewati bukunya. Berdasarkan keterangan dari John Dewey, pendidikan tersebut menyatu dengan hidup. Oleh karena tersebut, pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sampai pendidikan tersebut tidak akan pernah berakhir. Nah, konsep pendidikan seumur hidup sebetulnya telah lama dipikirkan oleh para edukasi zaman dulu. Dalam urusan ini sudah lama diajarkan oleh Islam pun, sebagaimana ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan sampai liang lahat. Yang kedua, dasar yuridis. Nah, konsep pendidikan seumur hidup di Indonesia mulai dimasyarakatkan melalui kepandaian negara, yaitu melewati ketetapan MPR nomor 4 atau garing MPR 1973 Jo Tab nomor 4 MPR 1978 mengenai GBHN memutuskan prinsip-prinsip pengembangan nasional. Antara lain, pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan insan Indonesia seutuhnya dan pembangunan semua masyarakat. Pendidikan dilangsungkan seumur hidup dan dalam family, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bareng antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Edukasi Nasional pada Pasal 26 disebutkan bahwa edukasi non-formal diselenggarakan untuk warga masyarakat yang membutuhkan layanan edukasi yang bermanfaat sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap edukasi formal dalam rangka menyokong pendidikan seumur hidup. Nah, dari dasar edukasi seumur hidup yang dilafalkan di atas, jelaslah bahwa proses edukasi dapat dilangsungkan selama insan masih hidup. Nah, setelah itu ada tujuan pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup dalam kenyataannya sebenarnya telah dilakukan oleh insan sejak keberadaannya di dunia ini dengan tidak diberi batas oleh ruang dan waktu. Pendidikan dilangsungkan dalam totalitas kehidupan manusia, laksana dalam keluarga, sekolah, organisasi, kerja, organisasi pemuda, membaca kitab atau koran, memperhatikan radio, menonton televisi, atau sebagainya. Nah, untuk tersebut tujuan edukasi seumur hidup adalah bagi mengembangkan potensi diri manusia yang cocok dengan harkat dan kodrat kemanusiaannya, mencakup semua unsur kehidupannya secara optimal. Nah, kedua, proses pendidikan dilangsungkan selama kehidupan insan seirama dengan perkembangannya atau pertumbuhannya yang mempunyai sifat dinamis yang tidak statis. Ketiga, dari pandangan itu, di atas menunjukkan bahwa jati diri yang dimaksud ialah ketika seseorang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku serta tindakannya yang tidak berlawanan dengan norma-norma agama, hukum negara, moral, ataupun adat istiadat. Hal ini bisa terbentuk saat semua unsur masyarakat dan negara mengembang
proses edukasi yang menjurus pada tercapainya maksud tujuan tersebut. Nah, setelah ini ada implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program pendidikan sebagai suatu pendidikan yang sangat fundamental dalam memandang pendidikan seumur hidup, maka mulai diuraikan implikasi edukasi seumur hidup ialah akibat langsung atau konsekuensi dari sebuah keputusan. Segi implikasi edukasi seumur hidup ialah manusia seutuhnya sebagai subjek dasar atau sasaran edukasi dan proses di mana berlangsungnya edukasi itu. Nah, hal ini menyangkut eksistensi manusia sekitarnya, yaitu para buruh dan tani. Mereka dengan edukasi yang paling rendah atau bahkan tanpa edukasi sama sekali dan pada lazimnya masih hidup dalam keadaan tradisional sampai-sampai mereka memerlukan pendidikan dan kemampuan serta pemberian cara bertani yang baru supaya dapat menambah produktifnya demi untuk membentulkan taraf hidupnya. Yang kedua, golongan remaja yang terganggu sekolahnya. Remaja yang menganggur tidak dapat melanjutkan pendidikan akibatnya kurangnya bakat, minat, keterampilan ekonomi, atau yang lainnya. Nah, remaja dalam format ini mesti diserahkan pendidikan dan pelatihan supaya hidup dan kehidupannya bermakna, baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya di mana remaja itu berada. Yang ketiga, para pekerja yang berketerampilan. Bagi kelompok pekerja yang berketerampilan ini, program edukasi yang disediakan untuk mereka ialah program yang dapat mengamankan mereka dari keusangan pengetahuan. Untuk tersebut, perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan baru supaya dapat menghadapi kendala di masa depan. Yang keempat, golongan teknisi dan profesional. Program pendidikan seumur hidup paling besar perannya untuk golongan ini. Mereka pada lazimnya mendapatkan posisi urgen dan strategis dalam masyarakat agar mereka masih berperan dalam masyarakat. Maka mesti senantiasa memperbarui dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Nah, yang kelima, para pemimpin dalam masyarakat. Para pemimpin dalam masyarakat golongan politik, agama, sosial, atau yang lainnya perlu membetulkan sikap dan ide-idenya agar mereka tetap bermanfaat dalam memimpin masyarakatnya, cocok dengan gerak, peradaban pembangunan, dan keperluan masyarakat. Nah, yang keenam, golongan anggota masyarakat yang sudah tua. Dalam meningkat panjangnya umur rata-rata manusia dan kesejahteraan menjadi lebih baik, maka jumlah anggota masyarakat yang lanjut umur semakin meningkat dan mereka memerlukan pendidikan demi mengisi dorongannya untuk memahami hal-hal yang baru. Dengan demikian, insan akan terjangkau tingkat kesejahteraan hidup dan terbit dari komelut ketidaktahuan dan keterbatasan, andai menjadikan edukasi sebagai sebuah yang paling fundamental dalam kehidupannya. Ketika edukasi dijadikan sebagai skala polaritas dalam kehidupan sebuah masyarakat, maka telah barang pasti masyarakat tersebut akan merasakan perkembangan dan peradaban dalam hidupnya.